Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa. Kami kau ingatkan untuk lebih memperhatikan perkembangan dan proses hidup batin kami masing-masing. Bantu kami karena perjalanan ini perjalanan terpanjang dalam hidup kami. Sehingga kami sadar bahwa kami harus mengosongkan diri dan membiarkan Kristus menjadi Raja atas hati kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, Yesus hari ini dikritik oleh ahli Taurat dan orang Farisi karena Yesus makan dengan tidak mencuci tangan. Dan Yesus mengatakan yang di dalam itu jauh lebih penting apa yang di luar. Bukan pertama-tama yang bagian fisik yang harus diperhatikan, tapi bagian dalam. Gerakan kita untuk memperhatikan di bagian batin, dalam pikiran, perasaan, hati, roh kita semua. Ya. Nah, inilah yang menjadi tantangan kita semua di zaman ini. Kita, maaf kalau dikatakan, perjalanan kita adalah perjalanan ke hidup batin. Ya. Duc in altum. Masukilah ke bagian dalam. Kalau kita perhatikan dari Santa Teresa Avila yang hari Minggu lalu kita rayakan, ada 7 ruangan untuk masuk ke dalam ruang pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, dan 7. Hidup perjalanan terpanjang dari hidup kita adalah perjalanan ke dalam, bukan perjalanan keluar. Dan ini terpanjang dan tersulit karena sesuatu yang tak dapat kita lihat dengan mata panca indera, tetapi dilihat dengan mata batin, panca indera batin. Mata melihat, telinga mendengar, hidung mencium, mulut lidah merasakan, lalu kulit merasa feeling dan seterusnya. Dan itu bukan hanya secara fisik, meskipun demikian kita tetap melatih untuk supaya panca indera kita menjadi panca indera batin yang menjadi peka dan tajam. Dan kita harus memasuki di ruangan pertama, kedua, dan ketiga itu sampai ketujuh, karena di ruangan ketujuh itulah Sang Raja Yesus bertahta. Dan setiap kali kita masuk, kita diminta untuk menghancurkan ego kita. Dan ada godaan-godaan untuk lebih memperkaya diri, lebih menguatkan diri, lebih hebat. Ego kita floating ego, jadi ego yang berkembang tumbuh. Jadi seperti balon gas itu yang terbang tinggi, ya. Itu padahal dalamnya kosong. Dan itulah kita mengisi diri dengan kekayaan, harta, kemasyuran, kehebatan, keunggulan, ya. Gratification of ego. Jadi, nah, disitulah kita melihat dari ruang pertama, kedua, ketiga, dan keempat sampai ketujuh adalah proses pengosongan diri, proses penghancuran diri sendiri, proses transformasi. Nah, untuk masuk ke dalam ruangan dari ruangan 1, kedua, ketiga, dan keempat, kita harus mengalami seperti Teresa bilang, betapa pentingnya self-knowledge. Pengenalan diri. Mengerti pikiran, memahami pikiran, mencermati pikiran, perasaan, ego, hati, mencermati. Ya. Meditatio, ya, memandang semua dinamika batin, entah positif, entah negatif, dilihat. Dan kita tidak perlu takut atau tidak perlu malu ketika kita melihat dosa-dosa, kekurangan, keterbatasan kita. Karena kita adalah manusia yang rapuh, manusia yang berdosa, manusia yang lemah. Berdamai dengan segala kelemahan kita ini, kekurangan kita, keterbatasan kita ini. Nah, ini menjadi sulit karena sekali lagi kita ingin floating ego yang mengembang seperti balon gas itu tadi. Ya, maka betapa susahnya kita menerima kekurangan-kekurangan kita. Tidak perlu dikritik orang lain, kita mengkritik sendiri pun kita, kenapa saya begini, mengapa saya begini, dan seterusnya. Kesediaan, maka di sini ada aspek kedua setelah self knowledge, memahami diri sendiri, lalu self acceptance, menerima diriku sendiri apa adanya, dengan segala kekurangan, keterbatasan. Tuhan mencintai aku seperti apa adanya, bukan seperti yang saya bayangkan. Nah, kita sekali lagi mempunyai persepsi, image saya adalah seorang pastor, seorang yang hebat, seorang yang luar biasa.
gambaran diri. Jadi self image tadi, gambaran diriku itu kuciptakan karena persepsiku tentang diriku. Belajar menerima diri sendiri, self acceptance. Nah, ketika sudah tahap self acceptance ini, menerima ini, kita semakin dalam masuk ke dalam self apa? Appreciation, menghargai, bersyukur. Belajar bersyukur, belajar menerima apa adanya dengan diri kita. Ya. Bersyukur bukan hanya pada hal-hal yang baik, yang tidak baik pun yang kuterima, kusadari. Nah, disitulah kita mulai melihat karya Tuhan yang bekerja dalam penderitaan, dalam salib, dalam kesulitan-kesulitan kita. Di situ rahmat kita bisa melihat. Ya. Rahmat itu bisa melihat. Ya. Sekali lagi rahmat itu tidak begitu saja datang kepada kita, tapi merupakan bentuk refleksi atas pengalaman-pengalaman yang kita alami dari waktu ke waktu. Ya, self appreciation, menghargai, menerima, bersyukur. Everything is God's grace. Segala sesuatu adalah rahmat. Rahmat Allah itu bukan sesuatu yang ditambahkan, tapi sesuatu yang di dalamnya ada dalam diri kita menemukannya. Oh, gitu. Ya. Itulah self appreciation. Lalu setelah itu kita bisa melihat apa? Setelah self appreciation, maka kita bisa melihat ya, self change. Kita apa? Menjadi berubah. Ya. Kita menjadi berubah. Ya. Kita menjadi mulai berdamai dengan diri sendiri. Mulai tidak lagi ambisius dengan banyak hal. Karena bukan lagi pada apa-apa yang lahir ya, yang kita mau tanamkan, yang mau kita bangun, tapi kekuatan batin yang membuat kita bahagia dari dalam batin kita masing-masing. Itu self change. Jadi perspektifnya bukan lagi keluar, bukan lagi apa yang ingin ku dambakan, apa yang ingin ku rengkuh, apa yang ingin ku capai, tapi apa yang mengosongkan diri aku menjadi lebih mudah memberi. Maka menjadi sedekah. Yang di dalam itu menjadi sedekah, memberikan diri, ya, menyalurkan, membagikan. Hidup adalah membagi, karena anugerah semua. Itulah self change. Jadi sekarang perspektif dan fokusnya tidak lagi kepada membangunkan di gratifikasi of self, tapi menjadi suatu pemberian diri kepada orang lain. Nah, disitulah kemudian aspek pertobatan. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang mengubah, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang adalah Raja. Disitulah kita. Jadi hidup batin adalah proses, ya, dari diri sendiri menjadi bukan aku ya Tuhan, bukan aku tapi Engkau saja. Nah, inilah self transformation, pertobatan. Sehingga Allah yang kemudian berkuasa, Allah yang kemudian meraja, Allah yang kemudian mencintai, mengasihi dan membantu kita untuk membagikan kepada orang lain, lebih kepada orang lain, supaya orang semakin mengenal Allah, semakin mencintai Allah, semakin mengasihi dan mengenal cinta Allah dalam diriku, dalam diri orang lain. Maka hidup adalah sharing of life. Nah, itulah yang mau ditekankan oleh Yesus. Jadi kalau Yesus mengatakan pertama-tama pembersihan puritas kordis dalam batin kita, hidup batin kita, pikiran kita, menerima kita apa adanya. Lalu kita menjadi bersyukur, membagikan kepada orang lain supaya orang lain mengalami Allah seperti yang kita alami. Kita menjadi pewarta kabar gembira Kristus kepada setiap orang yang telah bekerja dari waktu ke waktu, dan saya sampai berusaha sampai ke ruang ketujuh di mana di situ Yesus bertahta. Semoga Anda dan saya dan kita semua belajar masuk ke dalam misteri cinta kasih Allah dengan enam self itu. Self knowledge, self awareness, self acceptance, self appreciation, self change, dan self transformation. Tuhan memberkati Anda semua. Mulailah dari dalam batin kita. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.